Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Pak Guru adalah Agustinus Eko Supriyanto sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Koordinator Urusan Kurikulum. Pada kesempatan pagi ini, Pak Eko akan memberikan gambaran program sekolah untuk tahun pelajaran 2021-2022. Silakan anak-anak memperhatikan gambaran kegiatan yang akan kita jalani selama tahun pelajaran 2021-2022 ini. Anak-anakku sekalian, Pak Eko memulai dari munculnya coronavirus disease pada tahun 2019 di kota Wuhan di Cina, yang sering kita sebut dengan COVID-19. Kemudian virus itu terus menyebar ke seluruh dunia. Tidak terkecuali virus tersebut datang ke Indonesia dan menyebabkan pandemi di Indonesia kurang lebih pada bulan Maret atau April 2020. Sejak saat itu, virus corona menjadi pandemi di Indonesia, menyebar di seluruh Indonesia. Virus itu atau pandemi COVID-19 itu mengubah seluruh kehidupan di Indonesia. Tidak terkecuali mengubah sistem pendidikan di Indonesia. Yang semula pendidikan terjadi tatap muka di sekolah, kita bertemu, kita berkegiatan bersama di sekolah, berproses bersama di sekolah. Akibat adanya pandemi COVID-19 ini, maka kita dipaksa untuk menggunakan sistem baru. Dunia pendidikan dipaksa untuk menggunakan sistem baru, yaitu sistem belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Terlepas dari semua kesulitannya, semua kekurangannya, pembelajaran jarak jauh dipandang satu-satunya jalan untuk kita tetap belajar, untuk menyelamatkan pendidik dan peserta didik dari paparan virus tersebut. Kurang lebih 1,5 tahun berjalan pandemi COVID-19 ini, pendidikan juga berjalan dengan pembelajaran jarak jauh. Pak Eko yakin anak-anak sudah mengalami 1,5 tahun pendidikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh itu. Terlepas sekali lagi dari segala kekurangannya, pandemi COVID-19 mengubah paradigma berpikir kita tentang belajar, tentang bersekolah. Kita sudah tahu sendiri, ada wacana bahwa pada tahun pelajaran ini sekolah akan dibuka dengan menggunakan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Akan tetapi, pada kurang lebih bulan Juni atau akhir Mei sampai dengan Juni 2021 ini, penderita COVID-19 mengalami kenaikan yang cukup drastis, sehingga pandemi COVID-19 kembali memuncak. Penderita semakin banyak. Kemudian berdasarkan hal itu, maka terdapat beberapa instruksi dari pemerintah, salah satunya instruksi Menteri Dalam Negeri, kemudian di Provinsi Bali sendiri muncul dari surat edaran Gubernur Bali, kemudian khususnya di Kabupaten Badung ada surat edaran PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, kemudian di Yayasan Kolese Santo Yusuf Denpasar
juga mengeluarkan instruksi. Isinya satu suara, yaitu kembali melaksanakan pembelajaran jarak jauh untuk awal tahun pelajaran 2021-2022 ini. Ini semua bertujuan menyelamatkan semuanya, menyelamatkan pendidik dan peserta didik dari paparan virus COVID-19. Ini adalah jalan yang terbaik untuk kita, untuk bisa tetap belajar dan tidak terpapar virus COVID-19. Anak-anakku sekalian, kegiatan pembelajaran pada semester ganjil akan kita mulai pada hari Senin 19 Juli 2021. Selama 1 minggu ini dimulai pada hari ini, Senin 12 Juli 2021, anak-anak akan mengikuti kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, selama 3 hari dan akan dilanjutkan dengan kegiatan prastudi selama 2 hari. Kemudian, kegiatan pembelajaran pada semester ganjil akan diakhiri pada hari Jumat 17 Desember 2021 yang ditandai dengan pembagian laporan hasil belajar atau rapot semester ganjil. Kegiatan pembelajaran pada awal semester ganjil ini akan berlangsung dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dikarenakan masih tingginya angka penderita COVID-19 dan masih berlakunya PPKM darurat. Sehingga kita harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan ini nanti, Pak Eko juga akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di SMP Tegal Jaya ini. Ketika nanti situasi dan kondisi sudah memungkinkan, maka pembelajaran akan kita laksanakan dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas. Bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh yang akan berlangsung? Nanti akan Pak Eko jelaskan secara garis besar. Kemudian, berkaitan dengan sistem pembelajaran tatap muka terbatas, Pak Eko akan jelaskan pada kesempatan lain. Supaya pada hari ini, anak-anak lebih fokus menerima penjelasan berkaitan dengan sistem pembelajaran jarak jauh dan menerima penjelasan berkaitan dengan program sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, kita akan melihat rencana kegiatan sekolah pada semester ganjil. Rencana kegiatan sekolah karena adanya pandemi COVID-19 ini sangat jauh berubah. Biasanya kita bisa bertemu dan berproses bersama di sekolah sehingga aneka macam kegiatan dapat langsung kita laksanakan. Kita dapat berinteraksi secara langsung. Namun karena adanya pandemi COVID-19 ini, kita harus mengubah semuanya. Beberapa kegiatan akhirnya kita laksanakan secara virtual. Kita akan melaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia nanti di bulan Agustus 2021. Itu adalah agenda kegiatan sekolah yang pertama. Kemudian kegiatan tengah semester ganjil akan kita laksanakan nanti pada bulan September 2021 ini. Kemudian setelah itu akan ada peringatan Hari Sumpah Pemuda yang biasanya akan dikaitkan dengan bulan bahasa dan dikaitkan dengan
pelantikan pengurus OSIS. Nanti akan kita laksanakan di bulan Oktober 2021. Kemudian dan terakhir yaitu pada bulan Desember 2021 akan ada kegiatan akhir semester ganjil. Itu anak-anak rencana kegiatan sekolah pada semester ganjil yang akan kita lalui bersama. Mudah-mudahan kegiatan itu meskipun kita lakukan dengan sistem atau dengan nuansa pandemi COVID-19 ini dengan sangat terbatas, mudah-mudahan kegiatan ini nantinya dapat memberikan gambaran untuk kalian, dapat memberikan pelajaran untuk kalian, untuk bisa menyiapkan anak-anak, bisa menyiapkan kalian semua untuk menghadapi masa depan kalian. Akan kita lihat berkaitan dengan rencana kegiatan penilaian pada semester ganjil. Anak-anakku sekalian, selama proses pembelajaran tentunya akan kita laksanakan proses penilaian. Yang akan Pak Eko sampaikan ini adalah kegiatan penilaian yang terjadwal oleh kurikulum. Yang pertama, yaitu penilaian tengah semester ganjil dan remedialnya. Kalau mungkin di sekolah dasar, anak-anak mungkin mengenal istilah UTS. Kalau di sekolah menengah pertama atau di SMP, UTS itu disebut sebagai dengan PTS. Kegiatan PTS ganjil dan remedialnya akan kita laksanakan pada bulan September 2021. Kemudian dilanjutkan dengan penerimaan rapat tengah semester ganjil, yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021. Kemudian kegiatan penilaian yang kedua, yaitu penilaian akhir semester ganjil dan remedialnya, yang akan kita tempuh pada akhir bulan November sampai dengan awal Desember 2021. Kemudian akan ditandai dengan penerimaan rapat akhir semester ganjil. Kurang lebih kita rencanakan pada tanggal 18 Desember 2021. Ini anak-anak berkaitan dengan rencana kegiatan penilaian pada semester ganjil. Kalau tadi anak-anak sudah melihat berkaitan dengan gambaran kegiatan dan penilaian pada semester ganjil, maka kita akan melihat untuk semester genap. Kegiatan pembelajaran pada semester genap sendiri akan dimulai pada hari Senin 3 Januari 2022 dan akan diakhiri pada hari Jumat 17 Juni 2022. Ditandai dengan pembagian laporan hasil belajar semester genap sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi, pada semester genap ini, anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan gambaran bahwa hasilnya akan mempengaruhi untuk kenaikan kelas. Kegiatan pembelajaran pada semester genap akan berlangsung berdasarkan sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Sistem dan caranya bagaimana, kita akan menunggu bagaimana situasi akibat terjadinya pandemi COVID-19 ini. Pak Eko dan kita semua belum tahu, belum mengerti, belum memperoleh gambaran bagaimana sistem pembelajaran pada semester genap nanti. Intinya, kita semua sangat berharap bahwa pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan pada akhirnya kita dapat bertemu di sekolah meskipun dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Namun harapannya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir sehingga kita bisa segera berproses bersama di sekolah.
Berikutnya akan kita lihat rencana kegiatan sekolah pada semester genap. Seperti yang sudah Pak Eko jelaskan pada semester ganjil yang lalu, rencana kegiatan sekolah ini adalah kegiatan selain proses pembelajaran dan penilaian. Jadi, selain belajar dan ada proses penilaian yang terjadwal oleh kurikulum, anak-anak juga akan mengikuti kegiatan sekolah yang direncanakan pada pandemi COVID-19 ini berlangsung secara virtual atau secara online. Kegiatan sekolah pada semester genap yang pertama adalah kegiatan tengah semester genap. Itu berlangsung kurang lebih bulan Maret 2022. Kemudian kegiatan yang kedua, kegiatan akhir tahun pelajaran 2021-2022, yaitu akan kita laksanakan pada bulan Juni 2022. Anak-anakku sekalian, untuk semester genap memang sangat terbatas kegiatan sekolah. Kita akan lebih fokus kepada pembelajaran, kepada persiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran dalam rangka kenaikan kelas. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang lain mungkin kita kurangi dulu. Kita akan lebih fokus kepada pembelajaran di kelas, di sekolah, sehingga kalian dapat memperoleh nilai yang maksimal untuk kenaikan kelas kalian. Berikutnya, kita akan melihat rencana kegiatan penilaian pada semester genap. Kurang lebih sama anak-anakku ya, pada semester genap juga kalian akan menghadapi PTS genap. Kurang lebih terjadi bulan Februari Maret 2022. Kemudian ada penerimaan rapot tengah semester genap, kurang lebih di bulan Maret 2022. Kemudian pada akhir semester, kalian akan menghadapi penilaian akhir tahun pelajaran 2021-2022 dan remedialnya. Kurang lebih terjadi pada bulan Mei 2022. Berkaitan dengan penilaian akhir tahun ini, sekali lagi, yang sudah Pak Eko sampaikan tadi bahwa semester genap penilaian akhir tahun atau PAT ini akan menjadi syarat atau pokok untuk kegiatan kenaikan kelas kalian. Kemudian yang terakhir, penerimaan rapot akhir semester genap atau rapot kenaikan kelas itu terjadi pada 17 Juni 2022. Kita rencanakan pada 17 Juni 2022. Anak-anakku sekalian, setelah melihat kegiatan sekolah dan kegiatan penilaian yang terjadwal oleh kurikulum, pada kesempatan ini Pak Eko akan menjelaskan beberapa jenis penilaian yang terjadi pada proses pembelajaran di SMP Tegalajaya ini. Dalam pelaksanaan pembelajaran akan berlangsung berbagai macam penilaian, yaitu yang pertama, penilaian harian. Penilaian harian ini terdiri dari penilaian sekolah dan ulangan harian. Penilaian sekolah itu terdiri dari kuis dan tes. Jadi, saya ulangi anak-anak, penilaian harian itu terdiri dari dua macam, yaitu penilaian sekolah dan ulangan harian. Penilaian sekolah sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kuis dan tes. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan penilaian sekolah, kuis, tes, dan ulangan harian. Penilaian sekolah itu pada umumnya dilaksanakan pada saat jam belajar berlangsung. Jadi pada jam belajar itu kalau dilaksanakan penilaian
itu dinamakan dengan penilaian atau termasuk di dalam penilaian sekolah. Nah, kuis itu dilaksanakan setelah anak-anak mengikuti proses pembelajaran pada jam belajar. Jadi, kuis itu dilaksanakan setelah anak-anak belajar pada jam tertentu. Di awal belajar, kemudian diakhiri dengan kuis. Kuis ini mengambil bahan, yaitu materi yang baru saja dipelajari. Jadi misalkan begini, dalam 1 jam anak-anak belajar. Kemudian di akhir jam tersebut, anak-anak akan mengikuti sebuah kuis. Materinya adalah apa yang kalian pelajari pada jam pelajaran saat itu tadi. Itu dinamakan dengan kuis. Nah, kita bandingkan dengan tes. Tes itu biasanya dilaksanakan sebelum pembelajaran pada jam belajar tertentu. Dan kuis dan tes itu mengambil materi pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi gambarannya, misalkan hari ini ada pelajaran 1 jam dan diawali dengan tes. Pada jam pelajaran ini diawali dengan tes. Materi tes adalah materi pelajaran pada jam pelajaran sebelumnya, pada jam pelajaran kemarin. Itu dinamakan dengan tes atau disebut dengan tes. Kemudian, bagaimana dengan ulangan harian? Ulangan harian itu akan anak-anak hadapi setelah anak-anak menyelesaikan materi pada 1 kompetensi dasar atau 1 KD sudah selesai, maka anak-anak akan mengikuti ulangan harian. Biasanya dijadwalkan oleh masing-masing guru mata pelajaran. Begitu anak-anak, penjelasan untuk penilaian harian yang terdiri dari penilaian sekolah dan ulangan harian. Penilaian sekolah sendiri terdiri dari kuis dan tes. Jenis penilaian berikutnya yaitu penilaian tengah semester ganjil dan remedialnya. Yang tadi sudah Pak Eko jelaskan pada agenda penilaian dari kurikulum. PTS ganjil dan remedialnya untuk semester ganjil akan dilaksanakan kurang lebih 13-24 September. Nanti jadwal akan dibuat oleh kurikulum. Berikutnya, bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM, itu wajib mengikuti remedial PTS ganjil. Yang waktunya, jadwalnya juga akan diatur oleh bagian kurikulum. Kemudian ada penilaian akhir semester ganjil dan remedialnya, itu mungkin akan dilaksanakan atau diagendakan, direncanakan pada bulan November, yaitu 29 November sampai dengan 10 Desember 2021. Setelah itu, bagi yang mendapat nilai di bawah KKM atau ketentuan, wajib mengikuti remedial pas ganjil ini. Kemudian untuk penilaian tengah semester genap dan remedialnya akan berlangsung atau akan kita rencanakan pada 21 Februari sampai dengan 11 Maret 2021. Untuk pelaksanaannya nanti sekali lagi akan dibuat atau diatur oleh kurikulum. Sama seperti PTS ganjil dan PAS ganjil, bagi siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM wajib mengikuti remedial. Kemudian penilaian akhir tahun dan remedialnya akan kita laksanakan kurang lebih pada tanggal 9 sampai 23 Juni 2022. Kemudian bagi yang memperoleh nilai di bawah KKM wajib mengikuti remedial yang waktu dan jadwalnya akan diatur oleh kurikulum. Anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah melihat
agenda kegiatan sekolah, kemudian penilaian, kemudian berbagai macam penilaian yang terjadi di SMP Tegaljaya. Berikutnya akan Pak Eko jelaskan bagaimana PJJ atau pembelajaran jarak jauh di SMP Tegaljaya dilaksanakan. Anak-anak tolong perhatikan ini dengan seksama sehingga nanti dalam prosesnya anak-anak bisa melaksanakan, bisa menjalankan dengan maksimal. Kita akan melihat ketentuan pelaksanaan PJJ di SMP Tegaljaya. Yang pertama, PJJ dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan jam belajar. Jadi nanti anak-anak tetap akan mendapatkan jadwal dan jam belajarnya. Proses pembelajaran atau proses PJJ dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut. Dari pagi jam berapa sampai dengan jam berapa. Ada, nanti akan dibagikan jadwal kepada kalian. Kalian harus mengikuti jadwal tersebut. Ya, biasanya kalau di sekolah ada bel, kemudian pergantian jam, dan seterusnya. Nah, ketika PJJ mungkin yang berbeda berkaitan dengan bel. Kalian tidak akan mendengar bel dari sekolah, kalian hanya akan langsung pelajaran selesai, kemudian ada jeda, kemudian ada jam belajar yang berganti, gurunya berganti, dan seterusnya. Prosesnya sama seperti kegiatan di sekolah, pembelajaran sesuai dengan jadwal dan jam belajarnya. Kemudian PJJ dilaksanakan dengan menggunakan media grup WhatsApp kelas sebagai pusat PJJ untuk kelas tersebut. Jadi nanti ketika anak-anak sudah dibagi dalam kelas 7, kelas 7A, B, atau C, atau D, nah akan dibuatkan grup WA kelas. Di dalam grup itu akan dianggap sebagai kelas. Jadi grup WA kelas itu disebut sebagai ruang kelas. Kalau biasanya kita bertemu di ruang kelas di sekolah, maka ruang kelas kita pada saat PJJ adalah di grup WhatsApp. Nanti mungkin anak-anak masih menggunakan nomor orang tua. Nanti tidak apa-apa menggunakan nomor orang tua, menggunakan WA orang tua tidak apa-apa. Hanya nanti harus disesuaikan penamaannya dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya apa dan seterusnya nanti akan dijelaskan tersendiri oleh Bapak Ibu wali kelas kalian. Nah, intinya PJJ itu menggunakan ruang kelas di grup WhatsApp. Jadi anak-anak ruang kelasnya nanti akan berpindah dari ruang kelas di sekolah gedung berubah menjadi ruang kelas dari grup WhatsApp itu sendiri. PJJ dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode. Jadi, ruang kelas adalah grup WhatsApp, tetapi bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, pembelajaran bisa menggunakan modul pembelajaran. Jadi nanti anak-anak akan diberikan modul pembelajaran oleh Bapak Ibu guru. Biasanya modul bisa berupa file PDF. Nanti anak-anak bisa buka di rumah, pelajari di rumah. Nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah melalui grup WhatsApp tersebut. Kemudian menggunakan Google Classroom. Kemudian penggunaan Google Form biasanya untuk ujian, untuk tes. Kemudian menggunakan Google Meet, menggunakan Zoom. Penggunaan Google Meet dan Zoom ini nanti karena mungkin terbatasnya kuota yang kita sama-sama miliki, mungkin nanti akan terjadwal. Kemudian tidak lupa yang terakhir, guru-guru biasanya juga menggunakan video pembelajaran.
Biasanya video pembelajaran itu dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing atau beberapa video lain yang memuat materi atau bahan ajar untuk mata pelajaran kalian. Jadi, sekali lagi, melalui ruang kelas nanti anak-anak akan mengikuti dengan metode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Anak-anakku sekalian, untuk PJJ yang menggunakan Google Classroom, dan ini biasanya semua guru mata pelajaran menggunakan Google Classroom untuk masing-masing mata pelajarannya, nanti siswa diwajibkan masuk ke ruang kelas pada Google Classroom yang sudah disiapkan oleh guru mata pelajaran. Dan ketika join ke kelas di Google Classroom ini akan kita laksanakan pada saat kegiatan prastudi nanti pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2021. Nanti anak-anak akan join di kelas-kelas masing-masing mata pelajaran. Kemudian kalau nanti PJJ menggunakan Google Meet atau Zoom, pelaksanaan Google Meet Zoom akan diberitahukan paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi nanti Bapak Ibu Guru akan memberitahukan anak-anak besok kita akan menggunakan Zoom untuk pelajaran kita. Nah, mungkin seperti itu. 1 hari sebelum pelaksanaan akan disampaikan, baik melalui wali kelas ataupun guru-guru mata pelajaran langsung melalui ruang kelas kalian. Kemudian untuk kegiatan penilaian, biasanya selama PJJ ini akan lebih banyak menggunakan Google Form. Pak Eko yakin istilah-istilah itu Google Classroom, kemudian Google Meet, Zoom, Google Form sudah tidak asing lagi untuk kalian. Anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit gambaran secara umum pelaksanaan PJJ yang akan kita laksanakan di SMP Tegaljaya ini. Nanti secara teknis, secara urutan, mekanisme pelaksanaan PJJ itu sendiri akan dijelaskan pada kegiatan prastudi yang akan dilaksanakan atau akan kita agendakan pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2021 setelah kalian mengikuti kegiatan MPLS. Nanti akan dijelaskan secara rinci bagaimana proses kegiatan di kelas, bagaimana proses kegiatan di kelas dengan menggunakan WhatsApp group, bagaimana nanti ketika ada tugas di Google Classroom, ada di Google Form dan seterusnya. Nanti akan dijelaskan secara teknis pada saat kegiatan prastudi yang akan kita laksanakan tanggal 15 sampai dengan 16 Juli 2021 nanti. Anak-anak sekalian, demikian tadi beberapa hal berkaitan dengan rencana kegiatan sekolah yang di dalamnya ada kegiatan pembelajaran yang utama ya. Tadi bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh sudah Pak Eko jelaskan. Nanti sekali lagi sistem PJJ secara rinci, secara detail bagaimana teknis dan mekanismenya akan dijelaskan pada saat kegiatan prastudi. Pak Eko tadi juga sudah menjelaskan rencana kegiatan sekolah dan rencana penilaian. Dan kurang lebih itu yang bisa Pak Eko jelaskan hari ini, mengingat terbatasnya waktu yang kita miliki pada saat sekarang ini. Satu pesan Pak Eko untuk kalian, tetap jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Makan makanan yang sehat, minum multivitamin jika diperlukan. Kemudian patuhi dan ikuti anjuran dari pemerintah untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Patuhi, sekali lagi, patuhi dan laksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, dengan ketat dimanapun kalian berada.
supaya kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Tetap di rumah, namun jika harus keluar rumah, selalu menggunakan masker yang benar. Sering-seringlah cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Jika diperlukan, siapkan hand sanitizer. Jika harus keluar rumah, siapkan hand sanitizer, sehingga kalian dapat gunakan dimanapun kalian berada. Dan ketika keluar rumah, selalu jaga jarak dengan sesama kalian. Sekian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap bersemangat.